Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IPA, bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Liana Nabila, mahasiswa dari Universitas Pamulang, semester 7, Fakultas Sastra, Program Studi Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan Bahasa Indonesia bagi penutur asing tingkat B2 dengan tema profesi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk membacakan indikator dan tujuan. Yang pertama, indikator. 1. Mengenal teks narasi sederhana profesi yang ada di Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, lisan maupun tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa Indonesia untuk membantu pemahaman. Yang kedua, mempraktikkan teks narasi mengenai profesi yang ada di Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa Indonesia untuk membantu penyajian. Yang kedua, ada tujuan. 1. Pembelajar mampu menyimak teks narasi mengenai profesi yang ada di Indonesia. Yang kedua, pembelajar mampu mengungkapkan pendapatnya mengenai gambar atau video yang diberikan. Yang ketiga, pembelajar mampu menjawab pertanyaan sesuai gambar atau video yang diberikan. Nah, sebelum ke slide selanjutnya, apakah dari sahabat IP sudah mengetahui apa saja profesi yang ada di Indonesia? Karena pada slide selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa profesi yang ada di Indonesia. Oke, kita ke next slide. Gambar pertama, penata rambut. Penata rambut. Sahabat kita, tolong ulangi kata-kata saya. Penata rambut. Oke. Selanjutnya yang kedua, kurir. 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 Yang ketiga, arsitek. Arsitek. Guru. Guru. Yaitu profesi di mana seorang guru menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Selanjutnya, pramugari. 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 Sekali lagi, pramugari. Oke. Selanjutnya ada pelukis. Pelukis. Selanjutnya ada dokter. Dokter. Ulangi lagi. Dokter. Oke, next. Polisi. Polisi. Profesi di mana seseorang akan mengamankan negaranya dari kejahatan. Selanjutnya ada gambar perawat. Perawat. Selanjutnya ada penyanyi. Penyanyi. Ulangi lagi. Penyanyi. Oke. Pesulap. Pesulap. Ulangi lagi. Pesulap. Oke. Terus kita ke next slide. Ini adalah gambar pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran.
Oke, lagi. Pemadam kebakaran. Lalu ada wartawan. Wartawan. Selanjutnya ada penjual jamu. Penjual jamu. Profesi ini biasanya dilakukan oleh perempuan dalam menjual minuman tradisional. Selanjutnya ada mekanik. Mekanik. Lagi, mekanik. Profesi ini dilakukan oleh seseorang untuk membetulkan mesin kendaraan. Selanjutnya ada koki. 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 Oke, selanjutnya ada penulis. 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 Selanjutnya ada masinis. Masinis. Profesi yang dilakukan seseorang untuk mengoperasikan kereta api. Selanjutnya ada pengantar pos. Pengantar pos. Gambar selanjutnya ada penjahit. Penjahit. Oke, sekali lagi. Penjahit. Nah, beberapa gambar tadi merupakan profesi yang terdapat di Indonesia. Kita akan segera masuk kepada pembahasan. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada pembahasan mengenai profesi. Yang kedua, mengenai teks narasi. Dan yang ketiga, mengenai tata bahasa imbuhan. Profesi merupakan sebuah bidang yang dimiliki seseorang untuk menampilkan keahliannya kepada halayak umum. Dengan demikian, profesi memerlukan keahlian khusus dan sesuai dengan bidangnya. Artinya, profesi merupakan sebuah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus. Selanjutnya ada teks narasi. Teks narasi merupakan sebuah teks yang menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian atau mengenai suatu hal dengan adanya urutan waktu. Artinya, sebuah karangan berupa tulisan yang ditulis oleh penulis yang menjelaskan peristiwa maupun kejadian dengan adanya urutan waktu. Biasanya, teks narasi berdasarkan hasil dari imajinasi si penulis atau berdasarkan dari kenyataan. Selanjutnya ada imbuhan. Apa sih itu imbuhan? Imbuhan merupakan sebuah sisipan pada kata dasar dalam membentuk makna yang baru. Imbuhan terdiri dari awalan, akhiran, sisipan, dan juga campuran. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai imbuhan. Yang pertama, imbuhan awalan atau biasanya dikenal dengan prefiks. Imbuhan awalan ini merupakan sisipan kata pada kata dasar seperti me, ber, dan juga meng. Nah, imbuhan awalan ini mempunyai rumus, yaitu rumus imbuhan me ditambah
kata dasar. Contohnya, ditambah makan menjadi memakan. Oke, ulangi kata-kata saya. Memakan. Sekali lagi, memakan. Lalu, rumus imbuhan ber ditambah kata dasar. Contohnya, ditambah jalan menjadi berjalan. Oke, ulangi kata-kata saya. Berjalan. Sekali lagi, berjalan. Lalu terdapat juga imbuhan meng. Meng ditambah kata dasar. Contohnya, meng ditambah hias menjadi menghias. Menghias. Sekali lagi, menghias. Oke, selanjutnya terdapat imbuhan akhiran atau sufiks. Biasanya imbuhan ini sisipan ini berada di akhir kata. Seperti imbuhan an, kan, dan nya. Imbuhan akhiran juga memiliki rumus, yaitu kata dasar ditambah an. Contohnya adalah hias ditambah an menjadi hiasan. Ulangi kata-kata saya, hiasan. Sekali lagi, hiasan. Oke. Lalu rumus imbuhan kan yaitu kata dasar ditambah kan. Contohnya, panjang ditambahkan menjadi panjangkan. Oke, panjangkan. Ulangi kata-kata saya, panjangkan. Selanjutnya ada imbuhannya, yaitu kata dasar ditambahnya. Contoh, pulpen ditambahnya menjadi pulpennya. Pulpennya. Sekali lagi, pulpennya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Mengenai imbuhan infiks atau sisipan yang berada di tengah kata dasar. Dibagi menjadi 3, yaitu EM atau M, EL atau L, ER atau R. M, L, R. Contohnya di sini yaitu memberi. Kata E dan M ini berada di tengah kata. Begitu pula juga dengan E dan L, yaitu melaju, berada di tengah kata. Selanjutnya, E dan R juga berada di tengah kata. Contohnya, seruling. Seruling. Ulangi kata-kata saya. Seruling. Oke. Kita ke slide selanjutnya. Di sini terdapat imbuhan campuran. Artinya, imbuhan awalan dan juga akhiran. Seperti ke dan an. Ke dan an. Yaitu imbuhan awal ditambah kata dasar, ditambah imbuhan akhir, an. Contohnya yaitu ke ditambah dingin, ditambah an, menjadi kedinginan. Kedinginan.
Ulangi kata-kata saya. Kedinginan. Oke. Lalu ada ditambah an. Rumus imbuhan dan an yaitu imbuhan awal ditambah kata dasar ditambah an. Contohnya yaitu ditambah lari ditambah an menjadi berlarian. Sekali lagi, berlarian. Berlarian. Lalu selanjutnya ada me dan kan. Me dan kan. Rumus imbuhan me dan kan yaitu imbuhan awal ditambah kata dasar. Ditambah kan yaitu imbuhan akhir. Contohnya yaitu me ditambah masuk ditambahkan menjadi memasukkan. Ulangi kata-kata saya. Memasukkan. Lagi. Memasukkan. Oke. Nah, sahabat kita semuanya, apakah kalian mengetahui gambar profesi apa yang ada di sini? Ya, benar. Ini adalah gambar profesi penjual jamu. Kita akan melihat penjelasannya. Oke. Profesi jamu gendong adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh seorang pedagang minuman tradisional, yakni jamu dari berbagai rempah-rempah untuk menyehatkan tubuh. Jamu biasanya dijual oleh perempuan. Jamu merupakan minuman kesehatan yang memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan minum jamu terbuat dari bahan alami seperti kunyit, kencur, temulawak, dan lain-lain. Maka dari itu, biasanya penjual jamu adalah seorang perempuan. Dan biasanya juga penjual jamu menggunakan bakul. Ini adalah bakul atau wadah untuk menempatkan botol-botol minuman ini. Oke, kita ke next slide. Di sini adalah teks narasi jamu gendong. Sahabat IPA, saya akan membacakan teks tersebut dan kalian hanya menyimaknya saja. Jamu gendong. Jamu adalah sebutan untuk obat tradisional dari Indonesia. Jamu dibuat dari bahan-bahan alami, berupa bagian dari tumbuhan seperti akar-akaran, daun-daunan, kulit batang, dan buah. Ada juga yang menggunakan bahan dari tubuh hewan, seperti empedu kambing. Jamu biasanya terasa pahit, sehingga jamu memiliki aroma yang khas, sehingga banyak orang yang mengonsumsi jamu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Zaman dahulu, biasanya penjual jamu menggendong bakul yang berisi botol-botol jamu tersebut. Namun, dalam seiring perkembangannya, jamu juga dijual dalam bentuk tablet, kaplet, dan juga kapsul. Perbedaan jamu zaman dahulu dan sekarang terletak pada teknik penjualannya. Zaman dahulu, jamu digendong dengan bakul, sedangkan zaman sekarang, penjual jamu menggunakan motor atau sepeda untuk memudahkan berkeliling ke suatu tempat. Jamu
dipercaya memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan obat-obatan modern. Kelebihan jamu di antaranya memiliki efek samping yang lebih kecil digunakan secara tepat. Jamu lebih aman, ekonomis, dan mudah didapatkan pada setiap daerah di Indonesia. Sementara dibandingkan obat modern, apabila dikonsumsi dalam waktu lama dan terus-menerus, akan mengakibatkan efek samping yang dapat memicu penyakit baru. Jamu lebih sesuai untuk penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol, dan ginjal. Jika kita meminum jamu, tidak boleh dikombinasikan dengan obat-obatan dari resep dokter atau obat yang dijual bebas. Jika minum jamu, tidak boleh dicampur dengan minuman yang mengandung soda karena akan menimbulkan keracunan, bahkan kematian. Dengan demikian, jamu termasuk ke dalam golongan obat tradisional yang berasal dari Indonesia. Oke, sahabat pipa, setelah saya membacakan teks narasi ini, saya membuat kosakata dari teks narasi tersebut. Seperti biasa, sahabat pipa harus mengulangi kata-kata saya. Yang pertama, aroma. Aroma. Sekali lagi, aroma, yaitu bau-bauan yang berasal dari campuran bahan jamu. Yang kedua, pahit. Pahit, yaitu rasa yang tidak sedap. Pemanis. Pemanis. Sekali lagi, pemanis. Tambahan untuk rasa manis. Selanjutnya ada khas. Khas. Khas, yaitu teristimewa. Selanjutnya, botol. Botol. Sekali lagi, botol, yaitu wadah untuk jamu. Selanjutnya, resep. 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 Keterangan tentang obat dari dokter, bahan dan cara memasak makanan. Obat. Obat. Sekali lagi, obat, yaitu bahan untuk menghilangkan penyakit. Selanjutnya ada teknik. Teknik. Sekali lagi, teknik. Keahlian dalam melakukan penjualan. Efek. Efek. Sekali lagi, efek. Adanya pengaruh dari mengonsumsi obat. Kekebalan. Kekebalan. Sekali lagi, kekebalan, yaitu ketahanan tubuh dalam melawan penyakit. Berkeliling. Berkeliling. Sekali lagi, berkeliling. Berjalan untuk menawarkan jamu. Selanjutnya, dikombinasikan. Dikombinasikan. Oke. Sekali lagi. Dikombinasikan, yaitu mencampur obat dengan yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada golongan. Golongan. Lagi, golongan. Suatu kelompok obat tradisional. Oke, sahabat pipa semuanya. Saya sudah menjelaskan beberapa materi, yaitu mengenai profesi, teks narasi,
dan juga imbuhan. Profesi merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Selanjutnya ada teks narasi. Teks narasi yaitu sebuah karangan berupa tulisan yang ditulis oleh si penulis berdasarkan urutan waktu. Biasanya teks narasi ini berdasarkan hasil dari imajinasi si penulis maupun hasil dari kenyataan. Selanjutnya mengenai materi imbuhan. Imbuhan yaitu kata sisipan pada kata dasar. Imbuhan terbagi menjadi 4, yaitu imbuhan awalan atau prefiks, imbuhan akhiran yaitu sufiks, imbuhan sisipan atau infiks, dan imbuhan campuran atau konfiks. Imbuhan awalan yaitu imbuhan yang terletak di bagian depan atau awal pada kata dasar. Misalnya seperti tadi, ditambah lihat, melihat. Kata merupakan imbuhan di bagian awal, dan lihat adalah kata dasar. Selanjutnya, imbuhan akhiran atau sufiks, di mana imbuhan atau sisipan yang terletak pada bagian akhir pada kata dasar atau di belakang kata dasar. Contohnya yaitu pastikan. Pasti adalah kata dasar dan kan merupakan imbuhan kan imbuhan yang terletak di bagian akhir. Selanjutnya, imbuhan sisipan atau infiks. Imbuhan ini terletak pada bagian tengah kata dasar. Contohnya seperti tadi, melaju, kata. Maksudnya huruf E dan L terletak di bagian tengah kata dasar. Selanjutnya terdapat imbuhan campuran atau konfiks, yaitu imbuhan yang terletak di bagian awal dan juga akhir, atau di depan dan juga di belakang. Contoh katanya yaitu memasukkan. Memasukkan. Adalah imbuhan di bagian awal atau di bagian depan. Masuk adalah kata dasar. Dan kan adalah imbuhan bagian akhir, yaitu di belakang. Menjadi memasukkan. Oke, sahabat kita semuanya. Kita ke slide selanjutnya ya. Nah, sini saya sudah memaparkan beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nah, soal-soal ini harus kalian kerjakan secara individu ya. Dan kalian harus mengerjakannya dan mengirimkannya melalui WhatsApp group atau bisa langsung chat pribadi ke saya. Oke, saya akan menjelaskan cara menjawab soal-soal ini. Yang pertama, ada kemukakan pendapatmu mengenai profesi. Nah, soal nomor 1 ini, kalian harus menuliskan mengenai profesi sepemahaman kalian saja. Apa sih itu profesi?
yang sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Yang kedua, sebutkan profesi apa saja yang terdapat di negara kalian. Soal nomor 2 ini kalian sebutkan profesi yang ada di negara kalian. Karena kan tadi saya sudah menjelaskan dan menyebutkan profesi yang ada di negara Indonesia. Soal yang ketiga, yaitu kemukakan pendapatmu mengenai profesi jamu gendong. Nah, di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai profesi jamu gendong. Saya meminta kalian untuk menuliskan apa sih itu profesi jamu gendong sepemahaman kalian. Soal yang keempat adalah buatlah kalimat dari kosakata di bawah ini. Saya mencantumkan 4 kosakata. Nah, ada minuman, tradisional, hangat, dan juga wangi. Kalian harus membuat kalimat dari kosakata yang sudah saya berikan. Oke? Soal yang kelima, apa yang kalian pahami mengenai imbuhan? Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai imbuhan dan imbuhan apa saja. Kalian harus menuliskan apa itu imbuhan sepemahaman kalian dan menyebutkan imbuhan apa saja yang sudah saya paparkan di slide sebelumnya. Yang keenam, berilah imbuhan pada kata di bawah ini. Saya mencantumkan 4 kata. Nah, kalian harus mencocokkan imbuhan apa yang cocok untuk kata di bawah ini. Yang pertama ada ramu, gendong, minum, dan juga racik. Oke. Soal yang ke-7. Carilah kata yang mengandung imbuhan me atau ber pada teks narasi jamu gendong. Nah, soal nomor 7 ini, kalian harus mencari kata yang berimbuhan me dan juga ber pada teks narasi yang sudah saya bacakan di slide sebelumnya, yang berjudul Jamu Gendong. Yang kedelapan, lengkapi kalimat berikut berdasarkan teks narasi Jamu Gendong. Nah, di sini saya ada 2, yang A dan yang B. Yang A, jika kita titik-titik-titik, jamu tidak boleh titik-titik-titik dengan obat-obatan dari resep dokter. Yang B, titik-titik-titik, biasanya terasa titik-titik-titik, sehingga perlu ditambahkan madu sebagai titik-titik-titik agar rasanya tidak terlalu pahit. Soal nomor 8 ini, kalian harus mencari kata yang sesuai dengan teks narasi jamu gendong. Pada slide selanjutnya, pada slide sebelumnya. Nah, soal yang ke-9, carilah kosakata yang menurut kalian sulit dipahami pada teks narasi jamu gendong. Kalian di sini disuruh mencari kata, mencari kosakata yang menurut kalian sulit untuk dipahami. Nanti kalian tuliskan. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Apakah di negara kalian terdapat profesi jamu gendong? Nah, kalian bisa menjawabnya ya atau tidak. Nanti berikan alasannya ya. Jelaskan. Oke. Sepertinya pertemuan ini sudah sampai akhir.
Terima kasih atas partisipasi sahabat kita yang sudah mengikuti kelas online Bahasa Indonesia Penutur Asing tingkat B2. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa ya, soal-soal yang sudah saya berikan nanti kalian kerjakan dan kirimkan melalui grup WA atau bisa langsung mengirimkannya melalui chat pribadi. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.